Langsung. Ada Bu Min juga. Oke, sepertinya sudah banyak yang hadir bersama kita Ustadz Sofian. Kita mulai saja ya. Baik, baik Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa, berkumpul dalam pengajian kita. Ya, pengajian rutin. Alhamdulillah sudah tiga. Meskipun tahun yang pertama itu 2 tahun yang lalu, ya, lebih tepatnya 2 tahun lebih, ya. Perdana tahun lalu kita bersama namanya tema besarnya yakni kebuli, ya, kajian menjelang beduk maghrib, ya, bukan maghrib tapi maglib gitu ya, biar nanti searching di Google, di YouTube-nya gampang, maglib gitu. Kalau yang sekarang kita biryani, ya, biryani apa itu? Bincang ramai santuy di bulan Ramadan yang indah, ya. Kalau nyari di YouTube lebih mudah lagi sekarang karena agak ngulik sedikit ya, namanya rumah ademkan cuaca hati, ya. Jadi kalau nyari keyword itu mudah dan tidak seperti yang lainnya karena berbeda dari lainnya. Alhamdulillah telah bersama kita Ustadz Sofian Mukhlisin, Masya Allah ya. Alhamdulillah Ustadz Sofian. Ahlan bik Ustaz, ahlan bik. Masya Allah ya, beliau adalah salah satu senior di Bakata, pengajar Bakata juga. Begitu pula menjadi dosen di kampus Ibnu Khaldun Bogor ya, mungkin sering bolak-balik ke Jalan Baru ya, Bapak dan Ibu. Nah, Ustadz Sofian ini sebagai dosen di sana juga salah satu dosen juga di kampus yang Ciawi ya. Dan nama panjangnya kalau nggak salah namanya Unida gitu ya, mirip seperti yang Gontor itu ya. Juga hadir bersama kita para jamaahnya, kita sebut satu-satu dulu ya. Ada Bu Andi nih ya, ada Bu Atia, Bu Erni, Bu Jale, Bu Sri Andarini, Bu Trisawarni, Bu Diati, Bu Amanda, Bu Amina, Bu Desi, Bu Min, Sudarmadi, Bu Yaya, Bu Diajeng, Bu Desi, Alan Wasalan telah menyempatkan waktu untuk membersamai kita. Ya, silakan mau disambi dengan mungkin mempersiapkan berbuka puasa, disambi untuk pulang ke rumah dari kantornya, atau mungkin lagi di kereta pakai TWS atau headset, silakan. Sehingga di bulan Ramadan yang indah ini, penuh kebaikan, kita tidak hanya berpuasa saja ya, tapi juga ada banyak amal soleh yang kita kerjakan. Nah, terutama salah satunya adalah kajian ini. Ya, tema besar hari ini adalah yang sangat kita tunggu-tunggu, yakni agar doa mudah dikabulkan. Ya, ini request dari Ustadz Sofian langsung ya. Jadi selama ini mungkin di antara kita ada yang berdoanya, kira-kira kita tunggu-tunggu belum diijabah, atau mungkin kita merasa sudah diijabah tapi tidak terasa, ya. Atau mungkin ada hal-hal lain sehingga ada bendungan atau suatu hal yang membendung yang membuat doa kita belum diijabah atau mungkin Allah gantikan dengan hal yang lebih baik atau seperti apa, uh, mengenai doa yang agar mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikabulkan. Nah, ini kita hadirkan kajian sore hari ini bersama Ustaz Sofian. Silakan Ustaz Sofian untuk dilanjutkan
dengan materinya, dan setelah itu ada sesi untuk tanya jawab bersama ibu dan bapak yang hadir saat ini. Baik. Jazakumullah Ustaz Ramlan ya. Mudah-mudahan sehat senantiasa sehat dan walafiat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para jamaah keluarga besar Bakatul rahimahumullah al-mukarram al-muhtaram al-Ustaz Supriyo yang mudah-mudahan ibu dan semua para jamaah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, kemudian diberikan dalam segala kemudahan, ya. Dan mudah-mudahan semuanya kita juga di Ramadan ini kita berharap segala amal ibadah kita dari puasa, dari tilawah, qiyamul lail kita Allah terima karena tidak ada suatu kebahagiaan yang paling besar bulan Ramadan ini dibanding dengan diterimanya amal ibadah kita. Salawat dan salam kita senantiasa sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan juga pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya umat yang senantiasa mendawamkan salawat pada beliau mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, sebelum memulai kajian kita, saya ingin minta keikhlasan kita untuk berdoa ya karena ada salah satu keluarga besar Bakata yang baru saja wafat kemarin, ibu almarhumah Farida Aziz binti Bapak Zulfikar. Beliau adalah salah satu peserta Bakata di IPB, kampus IPB yang saat ini kita udah sampai ke juz 16 ya, 19. Kemarin wafat ya, dan kami sebagai pengajar dan juga teman-teman peserta Bakata lainnya ini bersaksi bahwa beliau adalah uh, wanita salihah ya, gemar mengaji, kemudian ahli sedekah, dan alhamdulillah dari tanda terbaikannya adalah beliau wafat di bulan Ramadan. Insya Allah beliau sudah khotimah dan kita doakan mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya ya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala salah dan khilafnya. Bibarakatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya akan coba share screen, jadi nanti Ibu bisa lihat materi yang saya sampaikan. Para jamaah rahimakumullah, tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan doa, dan itu adalah bagaimana caranya kita doa dengan doa yang kita panjatkan dan itu menjadi doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kata ad-du'a dalam bahasa Arab itu dia bermakna secara bahasa artinya adalah as-su'al, artinya adalah permohonan atau permintaan. Maka maknanya berarti kalau kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti kita memohon sesuatu dan meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan aktivitas atau ibadah berdoa ini merupakan satu bentuk ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya doa umukul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Ya. Doa umukul ibadah. Jadi doa itu adalah inti daripada ibadah. Dan dalam banyak hadis Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita sebagai hambanya untuk senantiasa berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termaktub dalam surah Ghafir ayat 60. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Di sini ada kalimat ud'uni, ini fi'il amr ya, fi'il amr
yang dia domirnya domir antum. Ud'uni. Ya. Berdoalah kepadaku, itu bisa bermakna mintalah kepadaku, mohonlah kepadaku, kemudian astajib lakum. Maka akan kuperkenalkan kalian. Jadi makna kalimat ud'uni di sini adalah berdoa yang juga bermakna adalah meminta atau memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah tidak aneh ketika mengatakan bahwasanya man lam yas'alillah yaghdab alaih, ya. Orang siapa yang dia punya hajat, yang punya keinginan, namun kemudian dia tidak meminta kepada Allah agar hajatnya dikabulkan, maka Allah akan murka, maka Allah akan marah kepadanya. Lam yas'alillah yaghdab alaih. Sehingga kalimat yaghdab, Allah murka, Allah marah dikarenakan hambanya yang dia punya hajat, yang punya keinginan, hajat dunia ataupun hajat akhirat, namun dia tidak meminta agar hajatnya diwujudkan atau dikabulkan, maka yaghdab alaih, Allah akan murka kepadanya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Allah yaghdab in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'al yaghdab. Nah, ini bedanya antara manusia yang diminta dan bedanya dengan kita minta sama Allah. Kalau Allah itu kita punya hajat, kita tidak meminta kepadanya, maka Allah murka, Allah marah. Beda dengan manusia. Manusia itu semakin banyak diminta, akan marah, rasa risih, ya, akan kesal, karena mereka ada batasnya. Kemampuan manusia ada batasnya. Meminta harta pada manusia, mereka terbatas hartanya, dan mereka punya kebutuhan. Tapi Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya, ya, dengan diminta berapa banyak pun, maka tidak akan pernah habis. Maka justru ketika ada hambanya yang dia punya hajat, punya keinginan, dan kemudian tidak meminta pada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang tidak akan pernah habis. Maka kalau dia tidak meminta pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka. Bedanya ini kholik dengan makhluk. Kholik tidak diminta, tidak dimohon akan murka. Semakin banyak hamba meminta, semakin senang. Kalau dia justru punya hajat dan tidak meminta, maka Allah akan marah. Al-makhluk, manusia, Bani Adam, yang serba terbatas kemampuannya, maka dipastikan ketika sering diminta, ya, sering dimohonkan sesuatu, maka dia yaghdab, ya, maka dia akan yaghdab, akan marah atau akan murka. Maka kita jangan pernah bosan-bosan memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita memohon kesehatan, memohon keberkahan, ya, memohon yang lain yang hajat yang kita inginkan, maka semakin Allah kita semakin kita minta sama Allah, semakin banyak kita sama Allah, maka Allah semakin senang. Justru Allah akan marah ketika kita kemudian tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya antara khalik dengan makhluk. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ya, tentunya kita berharap bahwa segala doa yang kita panjatkan itu adalah menjadi doa-doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya di sana ada cara-cara, ya. Ada trik-trik yang memang harus dilakukan supaya doa itu dia mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bandingkan misalnya, kita meminta kepada seseorang, ketika kita meminta dengan cara yang baik-baik, cara beradab, ya, maka dipastikan kita akan membuat orang yang diminta itu terpanggil hatinya untuk memberi. Karena dengan cara baik-baik kita meminta, dengan cara sopan kita meminta, dengan cara beradab kita meminta, maka orang pun akan merasa terhormat untuk memberikan ketika mereka diminta tolong dengan cara baik. Begitupun dengan Allah. Dengan Allah. Allah yang maha kaya, yang memiliki segala sesuatu.
bahkan tidak pernah merisih ketika banyak orang atau hamba-hambanya meminta kepadanya dan berdoa kepadanya. Nah, tentunya kita perlu al-ijmalu fit talab. Kita harus memperbaiki ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperbaiki cara, ya, membaguskan cara kita ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus perhatikan terkait dengan adab-adab berdoa, ya. Harus perhatikan bagaimana adab-adab berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala itu kemudian bisa mengabulkan doa-doa yang kita panjat. Maka jamaah, apa saja terkait dengan adab-adab berdoa? Yang pertama, adab berdoa itu terkait dengan mencari waktu yang mustajab. Mustajab itu berarti artinya yang dikabulkan, ya, waktu-waktu yang mana doa itu akan mudah dikabulkan. Nah, ada waktu-waktu yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Pertama adalah seperti hari Arafah, ya, atau hari-hari Ramadan, ya, termasuk adalah waktu yang mustajab. Bahkan dikatakan bahwasanya salah satu doa yang tidak akan tertolak itu adalah puasa orang yang berpuasa Ramadan, ya, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian sore hari di hari Jumat, ya, dan itu ba'dal asr, termasuk ada waktu yang mustajab, atau waktu sahur, ya, waktu sahur yang disisatkan dalam sebuah hadis, ya, hadis kursi bahwasanya Allah turun, kemudian Allah akan mencari orang yang berdoa. Siapa berdoa, aku akan kabulkan doanya. Maka itu waktu sekitar malam. Nah, maka jamaah, memilih waktu-waktu mustajab itu termasuk adalah bagaimana kita menjadikan doa-doa kita panjatkan itu adalah doa-doa yang mustajab. Semakin kita bisa memilih waktu-waktu yang mustajab, maka insya Allah itu menjadi cara untuk mempermudah agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang dalam bulan Ramadan, bulan di mana banyak waktu yang mustajab, kita gunakan untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa dari fajar sampai tenggelam matahari itu termasuk adalah waktu yang mustajab. Jangan sampai kemudian kita menyia-nyiakan kesempatan kita untuk memohon karena kita dalam keadaan berpuasa pada bulan Ramadan. Sabda Rasulullah SAW, salah satu la turadu da'watuhum as-sa'im hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul maghlub. Ya, Rasul mengatakan ada 3 golongan yang doa mereka tidak ditolak. Yang pertama adalah orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Nah, sekarang kita sedang berpuasa. Puasanya puasa Ramadan, puasa yang wajib, ya. Ramadan banyak fadilah-fadilahnya. Maka kita termasuk yang Rasul janjikan bahwa kita ini tidak akan tertolak doanya. Maka kita manfaatkan. As-shaim hatta yuftir. As-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wa imamul adil, dan pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, dan juga doa orang yang dizalimi. Maka hatta yuftir, kita berpuasa itu masuk adalah waktu mustajab. Nah, maka jangan sampai kita bosan berdoa, mendoakan keluarga, mendoakan diri pribadi, mendoakan orang lain dengan kebaikan-kebaikan. Karena insya Allah doa kita ini termasuk doa yang mustajab karena kita sedang keadaan berpuasa. Atau juga pada waktu berbuka. Ya. Waktu berbuka ada waktu yang mustajab. Ya. Dari Rasulullah SAW, Sami'atu Abdullah, ya, bin Amr bin As, yaqul qala Rasulullah SAW, inna lis-shaim inda fitrihi la da'watan matra. Sesungguhnya bagi orang berpuasa itu memiliki doa yang tidak tertolak kapan? Pada saat dia berbuka. Maka waktu berbuka ini adalah waktu yang sangat mustajab. Pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita berbuka dengan makanan yang halal dan thayyib. Kemudian kita melantunkan doa-doa, bacakan doa apa yang kita panjatkan. Maka insya Allah itu termasuk adalah waktu yang mustajab yang kemungkinan besar sebagaimana hadis Rasulullah SAW
itu akan di, akan diijabah karena termasuk berdoa pada waktu yang mustajab ya. Ya jamaah pada sebelum buka itu saya sering berpesan kepada para jamaah itu ya banyaklah dengan mengisi waktu sebelum berbuka itu dengan hal-hal yang baik gitu ya. Saya mendengarkan tausiah atau sambil tadarus. Kemudian nanti waktu-waktu berbuka kita sempatkan dengan takjil ya dengan takjil kemudian panjatkan doa-doa karena itu waktu yang mustajab ya. Dan sampai kemudian diisi dengan kemudian sambil melihat acara-acara TV yang sifatnya hanya untuk lucu-lucuan gitu ya karena masya Allah waktu yang mustajab waktu yang berkah maka diisi dengan hal-hal yang kemudian mendatangkan ijabah doa kita ya. Kemudian adab yang kedua ya, terkait dengan ijabahnya doa adalah memanfaatkan keadaan yang mustajab untuk berdoa ya. Dan di sini ada beberapa keadaan kondisi di mana keadaan tersebut adalah keadaan yang kita dianjurkan berdoa karena waktu tersebut adalah keadaan di mana doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ketika turun hujan. Kita berada di kota Bogor yang kota hujan. Jadi kesempatan kita untuk berdoa dan kemudian besar doa kita akan diijabah itu sangat besar ya. Semakin banyak turun hujan, semakin banyak waktu yang atau keadaan yang dia mustajab doa kita. Inda nuzulul ghaib, Rasul inda nuzulul ghaib ketika turun hujan. Maka hujan itu adalah rahmat, ya hujan itu adalah rahmat. Maka kita memohon ketika turunnya rahmat, memohon pada Allah dan dia waktu mustajab dengan doa-doa kebaikan. Di samping kita membacakan Allahumma shayyiban nafi'an, ya. Allahumma shayyiban nafi'an, maka panjatkanlah ketika turun hujan itu doa-doa yang lain ya yang dia bersifatnya adalah kebaikan tadi untuk keluarga, keturunan ataupun untuk orang lain. Maka ini adalah keadaan yang mustajab. Atau jamakumullah ketika ma baina adzani wal iqamah ya, ketika waktu antara azan dan iqamah itu pun termasuk adalah waktu yang mustajab ya. Sabda Rasulullah SAW bahwa antara azan dan iqamah itu dia tidak tertolak ya. Dia waktu yang mustajab. Sehingga apabila kita kemudian berkesempatan ya, berkesempatan misalnya jamaah di masjid ya atau sholat tarawih misalnya ya atau sholat yang lainnya azan dikumandangkan kemudian eh, ada wajadah antara azan dan iqamah, nah itu adalah waktu yang mustajab. Maka panjatkanlah doa sebanyak mungkin ya mengharapkan kebaikan karena di sana kata Rasulullah SAW doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah dia tidak tertolak. Ini termasuk hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ketika dalam keadaan kita bersujud ya bersujud dalam sholat ya baik dia sholat sunnah ataupun sholat mafruḍah, sholat wajib. Maka kata dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya jarak yang paling dekat antara Allah dengan hambanya itu adalah ketika hambanya sujud. Maka perbanyaklah berdoa dalam sujud. Itu termasuk keadaan di mana saat itu doa akan diijabah Allah Subhanahu wa taala karena kata Rasulullah SAW itulah waktu yang paling dekat antara Allah dengan hambanya. Maka panjangkan sujud dengan memanjangkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya marhamullah, bagaimana adab yang ketiga? Yang ketiga adalah menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Ini merupakan salah satu juga adab daripada kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa ketika di padang Arafah beliau menghadap kiblat, beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Maka hadis ini
Dikatakan bahwasanya berdoa menghadap kiblat itu masuk daripada adab-adab berdoa, ya, yang mungkin kita harus amalkan, ya. Karena Rasulullah mengamalkan ketika benar Rasul menghadap kiblat. Dan yang kedua adalah mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan. Walaupun ada mengatakan, ada yang mengatakan dia hadwal mangkibain, ada yang sebatas kedua pundak, ya. Ada yang dia kemudian menggabungkan kedua telapak tangan dan mengangkat setinggi wajah kayak gini, ya. Itu banyak riwayat yang mengatakan bagaimana cara Rasul berdoa. Ada hadwal mangkibain yang dia sebatas dengan pundak, ya. Ada yang dia menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkat setinggi wajahnya, ya. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah pernah dalam saat istisqa itu ambil kedua tangannya tinggi-tinggi dan sampai kelihatan ketiaknya yang putih, ya. Jadi memang banyak riwayat dalam dalam menyatakan ketika ya, ada yang hadwa mengkibain, ya, di sebatas kedua pundak, ada yang dia tadi mengangkat kedua tangan setinggi wajah Rasulullah SAW, dan dalam sesuatu Rasul mengangkat kedua tangannya tinggi sampai terlihat ketiaknya yang putih. Maka ini adalah tata cara kita berdoa menghadap kiblat dan kemudian mengangkat kedua tangan dengan banyak riwayatnya. Kemudian jamak penguat yang keempat. Yang keempat adalah kita berdoa dengan suara yang lirih dan tidak dikeraskan. Ya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 10, "Wala tajhar bi salatika wala tuhafid biha wabtagi baina dzalika sabila." Ya. Janganlah kalian mengeraskan doa kalian dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua. Jadi doa itu dia tidak terlalu keras dan tidak terlalu rendah. Artinya minimal terdengar oleh kita misalnya. Dan suara lirih dan tidak dikeras. Minimal adalah terdengar oleh kita. Itu menunjukkan bahwasanya kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang kata Allah, la tajhar wa la tukhafid. Ya, jadi jangan kalian keraskan dan juga jangan kalian merendahkannya. Jadi carilah jalan tengah di antara tadi yang antara mengeraskan juga merendahkan berarti dan minimal terdengar oleh kita sendiri. Ya, tidak perlu harus teriak-teriak gitu ya, tapi dengan cara yang khusyuk, yang hikmah misalnya, ya, dengan suara yang lirih, ya, dan tenang, ya. Kemudian kita berdoa dengan tenang, dengan khusyuk, ya. Insya Allah termasuk itu adalah cara kita mendapatkan istijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kelima, jamakumullah apa? Yang kelima adalah khusyuk, merendahkan diri dan kemudian berdoa dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabda Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Di surah ini Al-Anbiya 90 menjelaskan bahwa adab ketika berdoa itu adalah harus dengan penuh harap, ya, dengan optimis bahwasanya Allah ini akan mengabulkan. Mengharapkan ijabah itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Merendahkan hati, ya. Merendahkan hati artinya betul-betul kita ini merasa rendah di Allah Subhanahu wa taala dan kita merasa bahwa tidak ada yang bisa mengabulkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk. Khusyuk itu artinya ada berarti memahami setiap kalimat-kalimat yang kita panjatkan, ya. Mengerti apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu trik untuk khusyuk dalam berdoa apa? Nah, tadi kita memahami apa yang kita minta Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu lebih khusyuk kalau kita memahami artinya apa. Rabbana, ya, Tuhan kami, atina, karuniakanlah pada kami di dunia hasanah kebaikan, wakil akhirat dan juga di akhirat kebaikan. Ya. Itu kalau kita memahami setiap kata yang kita panjatkan dari doa-doa itu, maka insya Allah ya,
kita akan lebih khusyuk. Sama dengan kita ketika sholat, kalau kita paham setiap ayat, setiap kata, setiap kalimat yang kita baca itu, maka kita akan merasa lebih khusyuk. Ya, makanya kenapa mungkin para peserta bakata ini insya Allah ya semakin memahami bakata, insya Allah semakin khusyuk karena sudah mempelajari ya kata-kata dalam ayat yang kita pelajari bakata dan kemudian dibacakan dalam sholat. Nah, paham makna ayat yang kita baca, ya, paham doa yang kita panjatkan, apa maknanya, apa terjemahnya, itu insya Allah kita akan menambah ya dibandingkan kalau kita sekedar hafal kemudian tidak memahami. Nah, insya Allah kita para peserta bakata, ya, insya Allah kita belajar bahasa Arab, ya, dan ikhtiar kita memahami doa yang kita panjatkan dan insya Allah ikhtiar kita juga untuk bisa khusyuk dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kelima. Yang keenam, jamarakumullah apa? Yang keenam adalah memantapkan hati. Ya, memantapkan hati dan apa? Dan memantapkan keyakinan bahwasanya doa itu akan dikabulkan. Ya. Jadi jangan sampai berdoa kemudian pesimis dikabulkan. Doa itu harus dibarengi dengan optimisme bahwa Allah itu akan mengabulkan. Nah ini Rasulullah SAW ya, pernah bersabda, kata Rasul, la yaqul ahadukum idza da'a Allahumma gfirli in syi'ta. Nah, ini udah pesimis nih. Karena apa? Karena dia berdoa dengan kalimat ya Allah, ya, ampunilah aku, itu pun kalau kau mau. Ya, jika engkau mau. Ini kalau nggak mau berarti ya ini doa berdoa yang apa yang dibarengi dengan pesimisme. Allahumma gfirli, tapi dia barengi dengan kata insyita. Hal itu pun kalau kau mau. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, rahmatilah aku itu pun jika engkau mau. Nah, kata Rasul apa? Ya azam al-mas'ata fa innahu la mughayyalah. Hendaknya dia mantapkan keinginannya, ya. Kan tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Jadi berdoa tuh dengan optimis bahwa Allah tuh akan mengabulkan, yakin Allah akan mengabulkan, ya. Karena Allah Maha ya mujib, yang Maha mengijabah, ya mujib, yang Maha menjawab doa-doa hamba. Maka jangan sampai berdoa tanpa keyakinan Allah, ya Allah tidak mengabulkan. Harus yakin Allah mengabulkan. Allah tidak akan pernah risik diminta oleh hambanya. So Allah senang, semakin diminta semakin senang. Beda dengan makhluknya. Nah kemudian dalam hadis lain, ya Rasul bersabda apabila akan berdoa maka hendaknya dia mantapkan keinginannya karena Allah tidak keberatan dan kesulitan untuk mewujudkan sesuatu. Ya. Allah nggak pernah nggak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mewujudkan doa hamba. Semuanya kecil. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Mampu segala sesuatu. Maka minta Allah, berdoalah kita yang dibarengi dengan keyakinan tinggi bahwa Allah itu akan mengabulkan. Ya, optimis, ya, optimis. Kan tadi doanya, ya Allah ampunilah aku itu pun kalau kau mau. Ya Allah sayangilah aku itu pun kalau kau mau. Ah, ini udah pesimis nih gitu ya. Nah, ini harus yakin betul, yakin betul. Minta kesehatan, sakit misalnya, sakit. Ya Allah, Allahumma shfini, ya Allah berikanlah kesembuhan. Yakin ya, jangan sampai ya Allah berikanlah kesembuhan itu pun kalau memperkenankan. Jangan. Bismillah ya. Allah pasti optimis Allah berikan kesembuhan. Berikan kesembuhan. Maka insya Allah menjadi apa jalan datangnya ijabah dari Allah Subhanahu. Ini yang keenam. Yang ketujuh jamakmullah ya, mengulang-ulang ya, mengulang-ulang bahkan dalam riwayat Rasul itu kalau berdoa kadang mengulang sampai 3 kali ya. Apabila Rasul berdoa, beliau mengulang 3 kali ya. Sampai apa bentuk apa penekanan gitu ya. Kalau mungkin kita kayak taukid gitu ya. Supaya benar-benar dianggap apa lebih lebih apa lebih betul-betul serius dalam berdoa apa Rasul mengulang 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah ulang 3 kali. Allah. Allahumma shfi Allahumma shfi maradana. Itu lagi juga. Ya. Rabbana hablana min azwajina ulang sampai 3 kali. Karena memang ternyata mengulang 3 kali itu masuk adalah sunnah Rasulullah SAW ya karena memang kebiasaan Rasul adalah ulang doa sampai 3 kali atau rekapnya apa artinya adalah betul-betul memohon ya betul-betul memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam berdoa tanda keseriusan tanda kita ini lemah karena Allah itu masih yang qawi ya
Allah yang mengabulkan segala sesuatu, maka mengulang 3 kali, merendahkan diri, serius, adalah cara agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, jazakumullah apa? Nah, 3, tergesa-gesa agar segera dikabulkan. Ya, tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan. Nah, ini kemudian yang dibarengi bahwasanya jangan sampai orang yang berdoa itu mempunyai perasaan dan kemudian timbul suudzon, mengapa Allah tidak mengabulkan doa saya, ya, atau misalnya nggak bakal dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Ini minta supaya cepat dikabulkan, ya, ataupun juga ada rasa pesimisme dalam hati seorang yang berdoa, kayaknya Allah nggak bakal ngabulin doa saya gitu ya. Nah, itu masuk adalah dia tidak benar meminta doa cepat-cepat dikabulkan, atau ada muncul perasaan dalam hatinya bahwa Allah kayaknya nggak bakal ngabulin doa. Nah, ini dia termasuk yang dilarang, ataupun ada istitoah, atau jangan sampai kata istijal, meminta doa itu segala. Sabda Rasul apa? Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak tergesa-gesa. Artinya minta segera dikabulkan. Memaksa Allah agar segera minta dikabulkan. Dia mengatakan, saya telah berdoa, namun belum saja dikabulkan. Ya. Nah, ini sekali lagi, ini karena mana doa itu adalah meminta secara bahasa, secara istilah itu apa? Dia memasrahkan diri, ya, memohon pada Allah Subhanahu wa taala, meminta yang dia suka dan dijauhkan dari yang benci. Itu makna doa secara istilah. Maka berpasrah itu artinya apa? Ya, kapanpun Allah kabulkan itu yang terbaik. Ya, Allah terbaik. Maka jangan sampai kemudian memaksa Allah, ya, untuk apa? Untuk segera mengabulkan, karena Allah Maha tahu, ya, mana waktu terbaik untuk dikabulkan doa. Dan juga jangan merasa kemudian pesimis bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa. Nah, itu termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan. Yang kesembilan, jamakumullah, adalah memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sunnahnya itu adalah adabnya adalah memulai, ya, membaca tahmid kepada Allah Subhanahu atau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan sabda Rasul, idza salahadukum falyabda bi tahmidi rabbik jalla wa az wa thana'i alaihi thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima syaa. Bila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji, dengan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengagungkannya, dan kemudian setelah itu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu silahkan dia berdoa sesuai kehendak. Yang membaca alhamdulillah, kemudian membaca salawat. Misalnya dari Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, kemudian hamdan na'imin, hamdan syakirin. Ya, termasuk dua-duanya tuh, salawat atau tahmid dulu, atau kemudian salawat kepada Allah. Itu termasuk adalah adab ketika berdoa. Ya. Yang ke-10, jamakumullah, apa? Nah, yang ke-10 adalah jangan sampai doa yang kita panjatkan itu adalah doa yang mengandung atau meminta keburukan. Ya. Meminta keburukan, baik untuk diri sendiri, anak, keluarga, ataupun orang lain. Ya. Karena ini termasuk adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Kata Rasul, la tad'u ala anfusikum. Janganlah kalian berdoakan keburukan untuk diri kalian. Wala tad'u ala auladikum, dan juga jangan mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian. Ya. Wala tad'u ala khadamikum, dan juga apa? Berdoa keburukan untuk pembantu kalian. Ya. Untuk harta kalian. Takutnya apa? Takutnya kalau kemudian doa itu dia ternyata bertepatan dengan waktu mustajab. Nah, takutnya ketika kita doa berkeburukan, ya, kita mendoakan yang buruk-buruk untuk diri kita, anak kita, keluarga kita, harta kita, berbantu kita, ya ternyata itu pas dengan waktu yang mustajab. Nah, bagaimana nanti kalau ternyata Allah kabulkan keburukan tersebut? Nah, na'udzubillah. Maka jangan pernah apa mendoakan keburukan, mendoakan seorang keburukan, ya, orang lain, keluarga, atau harta, atau siapapun, ya. Tadi kata Rasul, takutnya
ketika kita berdoa termasuk waktu yang mustajab. Nanti kalau waktu mustajab, kalau kabulkan repot kita sendiri. Ya, maka Rasul melarang ya apapun doa untuk siapapun yang dia mengandung penutup. Yang terakhir, Allah, yang ke-11 apa? Yang ke-11 adalah ini yang paling penting, ya Allah ya, yang sering mungkin takutnya kita lalai gitu ya. Yang ke-11 adalah perhatikan makanan yang masuk ke mulut kita. Ya, perhatikan makanan yang masuk ke mulut kita. Karena makanan yang haram itu yang masuk ke mulut kita itu menjadi sebab besar dari tertolaknya doa. Menjadi apa? Menjadi sebab yang sangat besar daripada tertolaknya doa. Nah, ini Rasulullah pernah berkata pada sahabat kepada Muaz, ya, atibat amaka takun mustajab dakwah. Ya, baik Muaz, perbaikilah makanan. Artinya apa? Jangan makan kecuali yang halal dan thayyib. Maka insya Allah, ya, niscaya engkau menjadi mustajab dakwah, orang yang dikabulkan doa. Dan di sini pun Rasulullah pernah menceritakan bahwa pernah ada laki-laki yang dia musafir, ya, berjalan jauh, rambutnya sampai apa berdebu, yang lainnya berdebu, ya, tapi ternyata makanannya dimakan dari hasil yang haram, pakaiannya didapatkan dengan cara yang haram. Musafir itu kan termasuk yang doanya mustajab, orang yang dalam pada safar mustajab, ya, tapi ternyata makanan bekal yang dia makan itu dia dapatkan dari cara yang haram, pakaiannya juga dari cara yang haram. Maka kata Rasul, dia ngangkat tangan pada Allah berdoa, ya Rob, apa kata Rasul, fa'anna yustajabu lidzalika. Mungkin akan dikabulkan kalau dia makan itu haram, pakaiannya dengan cara yang haram, ya. Kemudian perutnya diisi dengan yang haram. Tidak mungkin dikabulkan kalau ternyata di perutnya masih ada makanan yang haram ataupun pakaian yang dia pakai itu dibakar dengan cara yang haram. Ya, maka salah satu cara kita untuk bisa dikabulkan doa adalah perhatikan dengan makanan kita. Perhatikan dengan apa yang kita dapatkan dari rezeki. Jangan sampai kemudian mendapat sesuatu itu dengan cara haram dan kita nggak sadar ternyata itu adalah banyak menjadi tertolaknya doa-doa kita. Alhamdulillah tuh di apa kesimpulannya kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin dari banyak doa itu, ya, ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabda Rasulullah SAW apa? Tidak ada seorang pun yang berdoa dengan sebuah doa yang tidak ada dosa di dalamnya, ya, kecuali Allah akan mengabulkan dengan salah satu dari perkara. Yang pertama mungkin Allah akan kabulkan di saat dia masih hidup. Dunia langsung dikabulkan. Yang kedua, tidak dikabulkan di dunia, tapi Allah simpan sebagai kebaikan nanti di akhirat. Ya. Yang ketiga, tidak dikabulkan di dunia, ya, kemudian Allah simpan di akhirat, atau kita bisa jadi yang ketiga apa? Yang ketiga, Allah ingin jauhkan kita dari keburukan. Kalau mungkin misalnya Allah yang alim maha tahu dengan segala sesuatu itu, maka kalau dikabulkan doa kita, takutnya menjadi mudhar, sehingga Allah tidak kabulkan agar kita terhindar dari. Dan misalnya minta kekayaan, Allah nggak kabulkan, takutnya mungkin Allah yang maha tahu kita akan menjadi sombong, ya, akan kemudian menjadi orang yang dia lalai dengan kewajiban Allah. Maka ini adalah bentuk kesucian kita sama Allah SWT. Apa? Kalau kita berdoa yakin Allah akan bertindak, dan mungkin salah satu dari tiga tadi akan dikabulkan saat kita hidup, atau Allah simpan dan akan diganti dengan kebaikan di akhirat, atau nggak dikabulkan karena memang itu adalah menjadi apa? Kalau dikabulkan menjadi keburukan untuk diri. Nah, ini kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin saya cukupkan, nanti mungkin ada tanya jawab Pak Ustaz, ya. Iya, betul. Pardon, nanti. Ada, Cukupkan ibu semuanya, ya. ya, silakan untuk ibu-ibu yang hadir saat ini yang mau bertanya, ya, silakan diresen atau langsung open mic, ya. Sambil menunggu ibu-ibu yang mau bertanya, sepertinya di kolom chat ada yang bertanya, Ustaz Sofyan. Ya.
Ini ada di chatroom yang pertama dari Bu Amanda ya. Apakah untuk nisa atau untuk pemuka kita perlu punya mihrab seperti Maryam sehingga doanya sering kali diijabah? Ya, pertama adalah tidak perlu ya, karena salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW itu ya adalah ya tadi ada beberapa kondisi yang dia mustajab dan juga ada waktu-waktu yang mustajab. Bahkan juga ada tempat-tempat yang mustajab ya. Di Mekah, di Madinah dia ada waktu yang mustajab, ada tempat-tempat yang mustajab. Nah, kita tidak perlu seperti Siti Maryam yang punya mihrab, yang di sana beliau terus beribadah ya sampai kemudian berdoa dan hanya sering diijabah doanya. Ya, kita tadi sabda Rasulullah SAW ya menjelaskan waktu yang mustajab, ya tempat yang mustajab, kondisi yang mustajab itu mengisyaratkan kondisi tersebut itu sudah menjadikan doa kita insya Allah dikabulkan. Ya tidak perlu mihrab itu seperti Siti Maryam. Yang kedua dari Ibu Halimah Sa'idah terkait dengan katanya doa itu harus diawali dengan salawat dan ditutup dengan salawat. Apa fungsinya Ustadz salawat terkait dengan doa? Karena Allah kita minta sama Allah yang Maha Kaya. Kenapa harus pada doa? Nah, jazakumullah ya. Jadi fungsi apa suatu kan penciptaan kita sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kata Allah kan barang siapa yang dia eh, mencintai Rasul maka termasuklah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka salawat yang kita panjatkan ketika sebelum dan setelah doa itu adalah bukti mahabbah kita kepada Rasulullah. Dan tadi pun sudah ada nasnya, ada nas hadisnya ya. Bahwasanya tadi kata Rasul, barang siapa yang dia hendak berdoa, maka dimulai dengan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian mengagungkannya, kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW. Setelah itu silakan minta apa yang dia inginkan. Jadi ya cinta mahabbah kita sama Allah yang dia maha kaya maha goni, maka kita pun menunjukkan mahabbah kita kepada Rasul dengan cara bersalawat sesuai dengan anjuran Rasul dalam hadisnya ketika mulai berdoa gitu ya. Yang berikutnya dari Ibu Yaya ya. Ada yang doa sambil nonton TikTok atau sambil makan dan minum ya. Itu yang terjadi ketika ada kumpul di aula ya, seolah-olah tidak dihargai doa. Kita nggak tahu dikabul atau tidak ya. Boleh nggak doa sambil angkat tangan, apalagi busui lagi gendong. Doa nggak sambil angkat tangan, apalagi busui lagi gendong, bayi nggak bisa angkat tangan. Nah, jadi eh, angkat tangan itu adalah masuk sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kalau ada yang punya uzur, ya, yang punya uzur ketika gendong bayi nggak mungkin misalnya karena melepaskan kedua tangannya, atau mungkin dia hanya angkat satu tangannya gitu ya. Maka ini masuk adalah sunnah. Sunnah itu berarti adalah ya hukumnya adalah dia dilakukan berpahala ikut sunnah Rasul, kan tidak dilakukan maka dia tidak berdosa. Nah, tapi orang yang dia yang doa sambil nonton TikTok, gitu ya, nonton TikTok, tapi mungkin ketika TikTok yang dia tuh mungkin kayaknya berisi doa-doa misalnya, ya. Misalnya ya ada yang menonton ceramah Ustadz dan Ustadz membaca doa dan dia aminkan misalnya, dia aminkan video Ustadz yang di TikTok tadi, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Tapi kalau sambil makan dan minum, nah lebih baik disimpan dulu minumnya karena etikanya ya makan sama makan minum ya itu kita aja kalau ngomong sama orang gitu ya sambil makan minum gitu cuma ini apalagi kalau saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka etikanya ya kalaupun sambil nonton TikTok misalnya dan sana ada sama Ustadz yang kemudian berdoa kita aminkan tidak mengapa tapi makan minum dong disimpan dulu ya sambil aminkan dulu ambil dia mengaminkan doa-doa tadi apa yang angkat tangan maka termasuk tidak mengapa kalau dia uzur untuk tidak bisa mengangkat tangannya. Kemudian berikutnya ada doa waktu mustajab dan tempat mustajab. Jadi kalau lagi junub atau haid atau nifas, apakah doa kita dikabul? Kalau kita lagi berhadas, semoga Allah. Seperti ada pengantin yang sudah kehapus make up, padahal mau wudhu dan sholat. Ya. Jadi ingat ada wali di zaman Nabi Musa, ada yang minta hujan, rasanya ini ya Allah, engkau itu pemberi hujan. Masa memberi hujan kaum Nabi Musa nggak engkau beri, gitu ya. Berarti ya doa itu kalau derajatnya wali atau alias solihin. Jadi berdoa itu memang sunnahnya dalam keadaan tadi dalam keadaan kita suci, ya menghadap kiblat. Nah, kalau gimana kalau bisa dalam keadaan dalam keadaan hadas mughaladhah misalnya haid atau nifas, nah itu tidak menghalangi kita untuk tidak berdoa. Artinya tidak ada selama ini fikih yang mengatakan
orang yang dia hadas mughaladhah kemudian tidak boleh berdoa, ya, tidak boleh berdoa. Jadi dalam keadaan haid pun kan bahkan boleh berzikir dengan kata-kata yang dihafal gitu ya. Atau dalam keadaan pun boleh berzikir, apalagi berdoa, gitu ya, apalagi berdoa. Jadi tidak ada riwayat yang kemudian apa namanya melarang dalam keadaan junub atau haid atau nifas misalnya ya, entah dia mengaminkan doa orang lain misalnya ya, atau dia pun berdoa dalam dirinya misalnya, kemudian memohon sesuatu, ya tidak ada riwayat yang kemudian melarangnya. Nah, yang haid pun ya banyak zikir pun maka itu mungkin ya. Tasuknya mungkin seperti itu. Tampaknya ada dua pertanyaan yang paling atas, Ustadz. Dari 16 atas. Bu Desi sama Budi Ajeng. Iya. Oh iya betul. Bu Desi. Dari Bu Desi, izin Pak Ustadz, saya pernah jumpa orang lain. Sering pakaian yang saya jemur ditaruh kotoran ayam atau tubuh. Dan pelakunya benar tetangga komplek. Pertanyaannya, boleh nggak kita doain yang bersangkutan supaya musibah, agar tobat dan jarak berubah. Karena sehati Pak RT. Nah, jadi kalau mendoakan agar dia mendapatkan hidayah, nah, berubah, dapat. Tapi kalau misalnya mendoakan keburukan, jangan. Bisa mendoakan tadi kan, kata Rasul, janganlah mendoakan keburukan gitu ya. Yang mendoakan keburukan, yang isinya dia satu rahim gitu ya. Mutusan tali rahim, itu jangan. Jadi mendoakan misalnya Allah yahdik misalnya, ya, berarti Allah memberikan engkau hidayah, atau misalnya doakan yang lain misalnya, ya, di apa dengan kalimat-kalimat yang mungkin tidak mendoakan keburukan, tapi agar dia mendapatkan hidayah dan bertobat, itu tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Jadi tetap sekalipun dia apa namanya dia zolim misalnya, ya, masih saudara, masih tetangga kita, gitu ya, maka mendoakan agar dia tetap apa namanya kemudian kembali pada hidayah Allah ya, agar dia berubah itu lebih diutamakan dan lebih dianjurkan dibandingkan dengan kita mendoakan musibah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi kita jangan boleh kalian mendoakan keburukan dari kalian orang lain gitu ya, tapi yang dikabulkan. Nah, ini menjadi apa namanya menjadikan kita melanggar daripada larangan Rasulullah SAW. Jadi tadi di nasihati Pak RT nggak digubris, mediasi pun tetap sombong. Nah ini kita doakan saja, ya doakan saja. Jadi memang dia mungkin tidak mengamalkan hadis al muslim wan muslimin dia di walisan, jadi tidak mengamalkan tentang bagaimana bahwasanya uluk itu dia termasuk adalah hasil daripada takwa kita. Kemudian dari Ibu Di Ajeng, adakah hadis yang jelasin bahwa yang sakit dosanya semua diampuni dan digugurkan Allah? Betul, ada hadisnya ya, yang artinya itu bahwasanya tidaklah seorang muslim yang dia terkena kumat demam kecuali itu dosanya akan gugur sebagaimana pohon daun yang gugur dari pohon ya. Jadi yang sakit itu termasuk adalah bagi orang muslim selama dia bersabar ya, selama dia bersabar ya, bahkan bahkan kalau orang pun wafat karena sebuah wabah dan dia sabar dan ikhlas gitu ya, maka itu masuk adalah kafarah sebagai penggugur dosa-dosa. Ini banyak hadisnya, ya banyak hadisnya yang mengisahkan bagaimana sakit yang dialami orang muslim itu termasuk adalah sebab daripada datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan kafarah atau penghapus. Gimana cara bedain orang yang dosanya dihapus atau orang yang belum dihapus Allah dosanya? Adakah pancaran sinar dari wajahnya? Jelas adalah biasanya perubahan perilaku itu, ya. Kalau dari segi fisik mungkin Allah alam biswab kita nggak ada riwayat mengatakan busuk fisiknya, tapi biasanya perubahan perilaku itu yang menunjukkan orang itu dia berubah bertobat. Orang yang dia kemudian bertobat, kemudian diampuni dosanya, maka akan terlihat daripada akhlaknya, perilakunya itu semakin baik, ya, semakin baik perilakunya, semakin dijaga ucapannya. Nah, termasuk tanda-tanda di mana Allah menjadikan atau Allah memberikan ampunan bagi orang yang bertobat dan dia kemudian berperilaku dan mengubah sikapnya, dan itu masuk tanda-tanda ampun dari Allah Subhanahu wa taala datang kepada orang yang bertobat. Jadi banyak hadis menjelaskan tentang sakit itu adalah masuk kafaroh ya, menggugur dosa-dosa, dan juga orang yang bertobat itu pasti dia tentang apa akan berubah sikapnya ya, ada sedikit tapi adalah bagaimana cara dia bersikap, bertutur kata atau berperilaku dengan orang lain ya. Nah ini mungkin apa namanya Bu dari Bunda Ajeng ya. Sebenarnya mungkin itu. Nampaknya juga sudah jam 6 kurang ya, dan sekarang azan maghribnya sudah maju ya. Biasa jam 6.15, sekarang sudah jam 6 lewat 6 kalau tidak salah.
Jika tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai saat ini saja. Masya Allah, Alhamdulillah nih pecah telur ya, 33 jamaah terakhir yang saya lihat tadi ya. Ini terbanyak Ustadz Sofian ini, Masya Allah. Rupanya jamaah banyak yang kangen sama antum ini ya. Jadi banyak yang hadir ya, membersamai kajian kita pada sore hari ini sambil menunggu beduk buka puasa. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Sofian atas waktunya. Insya Allah dengan segala macam kesibukan antum, antum berusaha untuk menyempatkan waktu untuk membersamai kita. Jazakumullah khairan katsira. Ya, juga terima kasih kepada seluruh ibu dan bapak yang telah hadir membersamai kita semua. Ada Bu Adil, Bu Andini, Bu Dikanti, Bu Erni, Bu Jennifer, Bu Hesti, Bu Irma, Bu Kartika, Bu Min, Pak Muhsin jamaahnya Pak Ustadz Malik ya. Bu Norma, Bu Rian ini, Bu Rian ya, kiswah di rumah kata ada Samsung ya, tidak tahu namanya di Samsung. Bu Sri, Bu Sudewo, Pak Suaib, namanya Ustadz Sahroni, Bu Tata, Bu di rumah kata. Bu Tian, Bu Tri, Bu Diati, Bu Yayu. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Syukran Ustadz. Sama-sama semuanya. Ya. Mohon Pak Ustadz. Mohon Ustadz. Sehat-sehat, damang-damang semuanya, insya Allah. Amin. 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 Ustadz. Terima kasih semuanya. Berapa? Berapa?